Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nada Siti Nagapila, nomor induk mahasiswa 19234015, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah Manajemen Pengetahuan. Sebelum kita masuk kepada pengertian manajemen pengetahuan, lebih baik kita mengenal dulu apa itu konsep dari data, informasi, dan pengetahuan. Data adalah fakta, angka, atau hal kejadian tanpa konteks yang bersifat objektif. Sedangkan informasi adalah data yang telah diorganisasikan atau dikelola sehingga mempunyai arti. Pengetahuan adalah kemampuan untuk mengambil tindakan yang tepat pada situasi yang bervariasi. Maka kita akan masuk kepada manajemen pengetahuan. Pengertian manajemen pengetahuan adalah suatu proses sistematis untuk menemukan, memilih, mengorganisasikan, mencarikan, dan menyajikan informasi dengan cara tertentu yang dapat meningkatkan penguasaan pengetahuan dalam suatu bidang kajian yang spesifik. Jenis-jenis pengetahuan. Jenis-jenis pengetahuan ada dua, satu pengetahuan tacit dan dua pengetahuan eksplisit. Pengetahuan tacit adalah pengetahuan yang terdapat di dalam pikiran orang yang diperoleh dari pengalaman sendiri sehingga sulit untuk diberitahukan dengan bahasa formal kepada orang lain. Dua, pengetahuan eksplisit. Pengetahuan eksplisit adalah pengetahuan yang sudah dikumpulkan dan diterjemahkan ke dalam suatu bentuk rangkuman yang mudah untuk dipahami. Contohnya, saat seorang sedang melihat video seorang chef memasak melalui televisi atau sebagainya, pada saat sedang memasak, kemudian chef tersebut berkata, tambahkan garam atau gula secukupnya. Kata secukupnya ini adalah tacit yang sulit untuk dijelaskan karena orang tidak pernah mengukur seberapa banyak garam yang dibutuhkan. Dan seorang yang ingin memasak membeli buku resep masakan, lalu membacanya dan memperhatikan trik-trik atau cara masakan yang dijelaskan secara rinci pada buku tersebut, lalu mempraktikkannya, sehingga orang yang ingin melakukannya dapat lebih mudah memahami. Maka ini termasuk pengetahuan eksplisit. Siklus manajemen pengetahuan. Siklus manajemen pengetahuan yang saya ambil di sini adalah menurut Bukowitz dan William, yaitu ada get, use, learn, contribute, assess, build, dan diffuse. Atau siklus lainnya seperti menangkap, mengkodifikasi, menciptakan, menyebarkan, mengakuisisi, dan menerapkan. Model manajemen pengetahuan. Model manajemen pengetahuan di sini yaitu model spiral pengetahuan menurut Nonaka dan Takeshi. Konveksi pengetahuannya tersebut ada 4, yaitu sosialisasi, eksternalisasi, internalisasi, dan kombinasi. 1. Sosialisasi. Sosialisasi yaitu pengetahuan secara langsung, yaitu pengetahuannya bersifat tacit, contohnya brainstorming. 2. Eksternalisasi, yaitu memberikan bentuk yang terlihat dari pengetahuan tacit dan memerlukan perantara, contohnya jurnalis. 3. Ada kombinasi, yaitu mengkombinasikan potongan-potongan pengetahuan eksplisit ke dalam bentuk baru. Pengetahuan ini disusun secara sistematis dalam sistem pengetahuan, contohnya presentasi. 4. Internalisasi. Internalisasi itu mengubah pengetahuan dan pengalaman yang diberikan menjadi model mental individu sebagai basis dari pengetahuan tacitnya, contohnya sistem database. Penangkapan dan kodifikasi. Penangkapan pengetahuan tacit adalah penangkapan pengetahuan yang mungkin dilakukan oleh individu atau kelompok yang bekerja pada organisasi. Kodifikasi pengetahuan adalah masalah yang dihadapi yang berkaitan dengan kualitas. Kodifikasi dapat dilakukan dengan 3 cara. 1. Cognitive map atau peta kognitif adalah suatu peta sebagai proses dari seseorang tentang ciri geografis suatu lingkungan. 2. Pohon keputusan atau design tree adalah sebuah jalur alternatif sebagai hasil dan pikiran yang berbeda tetapi mudah dimengerti. 3. Knowledge taxonomy atau taksonomi pengetahuan adalah
memungkinkan pengetahuan untuk dipresentasikan secara terorganisir dalam bentuk grafis. Sharing knowledge adalah salah satu metode dalam siklus manajemen pengetahuan yang digunakan untuk memberikan kesempatan kepada anggota suatu kelompok, organisasi atau perusahaan untuk berbagi pengetahuan yang dimiliki kepada anggota lainnya. Penerapan pengetahuan. Penerapan pengetahuan bertujuan untuk mempermudah sistem penciptaan, pengumpulan, penyimpanan, dan berbagi pengetahuan sehingga dapat menutup kemungkinan terjadi kesenjangan antara karyawan serta dapat meningkatkan kemampuan baik organisasi maupun perorangan. Budaya organisasi. Budaya organisasi dapat dilakukan dengan memberikan pengalaman yang dimiliki untuk di-sharing sehingga pengetahuan yang didapatkan maupun dimiliki dapat dipergunakan sebaik mungkin. Perangkat manajemen pengetahuan. Perangkat manajemen pengetahuan terdiri dari 1. Perangkat menangkap dan menciptakan pengetahuan. 2. Perangkat berbagi dan menyebarkan pengetahuan. 3. Knowledge repository. 4. Perangkat akuisisi dan aplikasi pengetahuan. 5. Intelligent filtering tool. 6. Information overload. Dan 7. Teknologi adaptif. Strategi manajemen pengetahuan. Strategi manajemen pengetahuan menurut Hansen, Nohria, dan Tierney ada dua, yaitu codification strategi dan personalization strategi. Strategi kodifikasi adalah pengetahuan yang dimiliki dapat diterjemahkan ke bentuk eksplisit. Saat melakukan kodifikasi, dilakukan dengan hati-hati, lalu disimpan dalam sebuah database pada tempat yang mudah diakses sehingga mudah dijangkau, dipahami oleh orang lain. Sehingga orang lain yang membutuhkan dan mampu mengelola informasi yang diterimanya dengan baik. Personal strategi adalah pengetahuan yang berkaitan dengan manusia, sehingga pengetahuan tersebut dapat dikembangkan lalu di-sharing kepada orang lain, baik secara kontak langsung maupun dengan cara lain. Evaluasi manajemen. Kegiatan evaluasi terhadap penggunaan manajemen pengetahuan adalah untuk mengetahui faktor dan indikator dalam menyusun manajemen pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan user. Aspek dari evaluasi manajemen pengetahuan ini ada 3, yaitu people atau manusia, proses, dan teknologi yang digunakan. Contoh kegiatan manajemen pengetahuan di dalam sebuah perpustakaan. Di dalam sebuah perpustakaan pasti berkaitan dengan pengetahuan terkait pustakawan dan pemustaka, pengetahuan tentang koleksi perpustakaan serta informasi di dalamnya, dan pengetahuan tentang fasilitas dan teknologi yang tersedia. Jika dijelaskan, di dalam perpustakaan memerlukan people atau seorang pustakawan untuk mengurus dan melayani pemustaka. Proses yang dilakukan oleh pustakawan yaitu seperti menyusun buku, skripsi dengan cara baik, teratur, dan mudah dijangkau keberadaannya. Karena di dalam perpustakaan banyak terdapat buku, maka pustakawan membutuhkan fasilitas dan teknologi yang memadai demi menunjang kemajuan perpustakaan dalam akses informasi. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama dan kebijakan antara pengurus lembaga untuk memperhatikan dan menyiapkan hal yang dibutuhkan pada perpustakaan tersebut. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and comment.